Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini jadwal kita memisahkan antara telur cacing dengan indukan ya teman-teman. Jadi telur cacing atau kokon itu kan menetas di 21 hari ya. Nah, ini 14 hari atau 2 minggu setelah cacing kita tempatkan di media, kita coba pisahkan antara indukan dengan telurnya. Tujuannya apa? Jadi tujuannya begitu telur nanti menetas, itu ukuran cacingnya seragam. Pada saat panen tidak tercampur antara yang indukan dengan anakannya. Oke, nah sekaligus juga hari ini kita coba sharing ke teman-teman bagaimana cara panen dan bagaimana cara menimbang cacing tanpa tercampur dengan media. Ikutin terus videonya ya. Ya ini peralatan yang kita butuhkan untuk memanen cacing ya. Jadi kita perlu sebenarnya ini perlu nggak perlu sih ya teman-teman. Jadi nanti tinggal situasional aja. Nah kalau saya pakai ember ini untuk menampung cacing dulu sementara. Nah ini ada serokan ini sebenarnya mainan anak saya ya. Ini saya gunakan nanti teman-teman bisa ganti KP atau yang lainnya mungkin. Ini nanti tujuannya untuk memudahkan kita membulak-balik cacing pada saat kita panen. Kuas juga untuk membersihkan media dari cacing. Timbangan ini saya pakai timbangan makanan. Ini kalau beli di toko juga murah ya teman-teman. Ini harganya di toko elektronik cuma sekitar 40 ribuan, bahkan kalau di e-commerce ini cuma 20 ribuan mungkin ya. Dan juga kita ada baskom untuk menampung cacing nanti pada saat ditimbang ya. Nah untuk alasnya kebetulan ini saya pakai terpal teman-teman. Saya pakai terpal jadi supaya nanti memudahkan pada saat kita serok cacingnya seperti itu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat caranya ya, ini sambil kita coba proses ya. Oh iya teman-teman, jadi ini disclaimer aja ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin agak geli atau jijik dengan cacing, mungkin bisa di skip aja videonya. Karena memang hari ini kita fokus untuk panen cacing ya. Nanti akan terlihat jumlah cacing yang cukup besar. Jadi mungkin teman-teman yang tidak terbiasa melihat cacing seperti itu, bisa di skip aja videonya. Oke. Ya jadi ini cacing yang akan kita panen teman-teman ya. Nah ini cacing yang ada di apartemen cacing saya di lantai 5 ya. Lantai 5 rak maksud saya. Jadi ini masih ada sisa-sisa serat makanan yang belum tercerna dengan sempurna ya. Ini kalau kita tunggu mungkin 1 malam lagi mungkin besok sudah habis. Cuma karena kita mau coba panen hari ini nggak apa-apa ya. Nanti kita sudah siapkan makanan untuk berikutnya. Nah yang kita ambil indukan dari sini nanti akan kita pindahkan. Ini kebetulan sudah kita kosongkan cacingnya yang di lantai 3, lantai 3 rak ya. Nah ini nanti kita pindahkan indukannya ke sini, lalu kita biarkan nanti atau kita kembalikan telurnya ke tempat semula ya. Langkah awal dari proses pemanenan dan pemisahan telur ini teman-teman adalah mengambil cacing dari media ya. Tadi saya gunakan ember ini ya untuk menampung sementara ya. Ini kita tinggal pindahkan dari media ke ember ini. Oke. Nah ini buat teman-teman yang agak mungkin belum terbiasa ya pegang cacing, mungkin nanti bisa gunakan sarung tangan. Kalau saya ini Bismillah ya, Bismillah teman-teman. Ini waktu saya tempatkan sebanyak 2 kilo ya. Nah ini karena memang yang saya taruh itu kebetulan indukan, jadi mungkin jumlahnya tidak terlalu signifikan perkembangannya ya. Ya langkah kedua ini dari ember penampungan sementara, ini kita pindahkan ke terpal teman-teman. Nah ini kita pindahkannya cukup segenggam-segenggam aja ya. Jadi caranya ini kita bagi-bagi seperti ini ya. Ini maaf ya teman-teman karena saya bukan kameramen profesional, jadi ambil gambarnya agak sedikit kurang bagus. Cuma mudah-mudahan maksudnya dapat dipahami sama teman-teman ya. Ya, jadi kita kelompokkan seperti ini teman-teman. Ini kita tunggu sekitar 5 menit ya. Jadi kita biarkan cacingnya ini semua kumpul ke bawah dulu. Baru nanti tinggal kita balik dan tinggal kita ambil cacing-cacingnya di bawah ya. Ya ini setelah menunggu 5 menit ya teman-teman. Jadi tinggal kita balik aja ya.
Ini pakai serokan yang tadi yang punya anak saya ini ya. Nah ini kenapa saya pakai terpal, jadi supaya lebih licin aja sih teman-teman. Pada saat kita proses balik ini lebih licin, jadi baliknya enak ya. Oke, baliknya tinggal kita serok kayak seperti ini misalkan. Nih, nah ini cacingnya semua kumpul ada di sini ya. Nah tinggal kita ambil, kita pindahin ke baskom ya. Baskom ini nanti sama yang lainnya semua begitu, kita ulangi terus prosesnya sampai medianya berkurang. Oke, ini tinggal kita ambil aja seperti ini teman-teman ya. Ya kita ambil aja. Nah, ini cacingnya sudah kumpul semua ya, tinggal kita pindahin ke baskom ya. Ya ini sama, yang lainnya juga tinggal kita serok aja teman-teman. Nah ini cacingnya semua kumpul ya. Nah, kita ambil, sudah kumpul. Ya jadi nanti menyisakan media seperti ini. Nah ini media yang sudah bersih ini, yang sudah tidak ada cacingnya atau mungkin sisa sedikit, ini kita kembalikan ke tempat semula karena ini berisi kokon atau telur cacing ya teman-teman. Ya ini supaya efisiensi waktu, jadi media ini kita singkirkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita singkirkan dulu. Nah ini yang ada di baskom ini yang tadi sudah kita sortir. Ini kita mulai kelompokkan lagi teman-teman. Jadi kita bagi lagi ya, supaya nanti kita nggak perlu nunggu sampai 5 menit lagi. Jadi begitu selesai yang lain, ini bisa langsung kita proses juga ya. Oke, jadi ini kita tunggu turun dulu. Sambil nunggu ini turun, kita kerjakan yang lain ya teman-teman ya. Jadi yang lain sampai kita proses balik juga, kita sortir juga, jadi untuk mengurangi medianya. Ya ini kalau teman-teman bisa lihat, sebelumnya ada 5 tumpuk ya, ini yang belum disortir. Masing-masing baris itu ada 5 tumpuk. Nanti setelah kita sortir jadi sisa 3 tumpuk teman-teman ya. Jadi sudah mulai berkurang. Nanti juga sama, dari 3 tumpuk ini kita kurangi lagi jadi 2 tumpuk, jadi 1 tumpuk, dan sampai nanti benar-benar medianya bersih. Teman-teman ada yang dengar nggak? Ini ada suara jangkrik ya. Iya benar banget. Jadi saya buka video ini tadi sore. Nah kebetulan karena saya single father di rumah, saya ayah satu-satunya di rumah ya. Jadi saya terpaksa ada beberapa tugas negara yang harus saya kerjakan dulu. Tadi sempat saya skip pembuatan videonya. Nah ini saya lanjutkan di malam hari. Makanya ada suara jangkrik teman-teman. Tapi ini sebenarnya bukan murni suara jangkrik. Ini ada suara token listrik juga, jadi saut-sautan. Ya jadi walaupun suasana malamnya sendu ya, mudah-mudahan yang nonton tetap banyak ya teman-teman, supaya nanti cepat ada AdSense-nya, banyak yang subscribe, banyak yang nonton, jadi nggak kedengeran lagi suara listrik, suara token listrik ya teman-teman. Ya sambil cerita juga teman-teman, jadi beberapa hari lalu ada penjual tanaman, toko tanaman yang beli casing ke saya. Itu kemarin karena saya jual juga masih curah ya teman-teman, jadi dia beli sekarung. Nah ternyata tidak langsung di packaging sama dia ya, tidak langsung di packaging tapi dicampur dulu dengan pupuk lainnya. Itu ada sekam bakar, sekam mentah, dan sekam kotoran ayam. Jadi dicampur semuanya, apa namanya, difermentasi selama 15 hari ya.
Boleh-boleh aja sih, sah-sah aja, semuanya juga bagus untuk tanaman. Cuma memang kalau pupuk kascing yang murni dijual tidak tanpa campuran itu memang harga cukup mahal teman-teman ya. Saya coba cek di e-commerce ya, itu mereka jual 25.000 per 3 kilo. Jadi per kemasan itu 25.000 per 3 kilo. Jadi terlihat prospek bisnisnya lumayan ya teman-teman ya. Kita nggak cuma jual cacingnya tapi jual casingnya juga, harganya cukup menjanjikan ya. Lalu ada salah satu teman kita juga yang tanya kalau cacing sampah itu bisa dibudidaya atau enggak ya. Jadi ini semua yang kita budidaya di sini ya, lumbricus, ANC itu sebenarnya jenisnya cacing sampah ya teman-teman. Jadi ini cacing sampah atau disebutnya komposer. Nah ini memang mereka ini pengurai sampah, banyak dimanfaatkan sama ibu-ibu PKK untuk mengurai sampah di lingkungan. Banyak juga yang pesan ke kita untuk itu ya. Nah makanya ini bisa dibudidayakan. Kalau misalkan yang cacing kalung itu, yang cacing-cacing kedalaman ya, itu memang tidak bisa dibudidaya teman-teman. Jadi memang kalau misalkan ada pesanan cacing kalung yang untuk obat tipes atau apa, itu kita cari dulu baru kita jual, makanya butuh waktu. Oke. Nah kalau ini insya Allah sudah ready, jadi kalau teman-teman ada yang mau order bisa langsung diorder aja ya. Nanti kita bisa kirim pakai instan atau same day teman-teman, atau kalau mau datang langsung silaturahmi juga silakan ya, kita welcome ya. Lalu ada juga beberapa teman kita yang tanya ya, jadi pengen usaha cacing tanah ini, budidaya cacing tanah, cuma ragu karena bingung nanti kemana jualnya ya. Kalau memang masih di sekitaran wilayah saya ya, di sekitaran Jabodetabek atau Bogor mungkin ya, Bogor, Depok, ini kita bisa bermitra teman-teman. Jadi nanti hasil panennya mungkin bisa saya beli ya, karena memang sampai saat ini saya masih kekurangan produksi ya. Cuma bagaimana nanti konsep bermitranya mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut seperti apa, karena alhamdulillah mungkin sampai saat ini sudah ada beberapa juga mitra yang kerjasama sama kita ya. Ini media yang sudah kita sortir ya teman-teman, jadi sudah kita pisahkan antara indukan cacing dengan kokonnya atau telurnya. Nah di media ini jadi cuma sisa mungkin sedikit ya, masih ada sedikit cacing yang tersisa dan juga kokon. Nah nanti ini setelah 21 hari begitu kokonnya menetas, ini kita biarkan dulu sampai cacingnya tumbuh terlihat sedikit lebih besar. Nah baru kita gunakan teknik migrasi seperti di video sebelumnya teman-teman ya. Jadi baru bisa kita produksi sebagai casing. Oke ya teman-teman, setelah tadi kita proses sortir ya, ini hasilnya. Jadi langkah selanjutnya tadi di awal kita sudah siapin kuas ya teman-teman. Jadi ini tinggal kita kuas aja medianya sampai benar-benar bersih ya, seperti ini teman-teman. Ya, ini setelah kita kuas, untuk sisa medianya bisa kita buat kepalan seperti ini teman-teman. Lalu ini kita guling-gulingkan aja ya, seperti ini. Jadi medianya akan terangkat sendiri ya, terus sampai bersih ya teman-teman ya. Ya teman-teman, ini ada contoh kokon ya atau telur cacing ya, bisa kita lihat ya. Ini kameranya agak keblur sedikit. Oke, jadi kokon ini biasanya nanti kalau menetas itu isinya 3 sampai 10 cacing teman-teman. Jadi minimal 3 sampai 10 cacing. Makanya kalau misalkan mau berkembang biak itu minimal 3 kali lipat dari jumlah sebelumnya ya. Syukur-syukur kalau memang bagus hasilnya itu bisa 10 kali lipat.
Jadi seperti ini bentuknya kokon teman-teman. Ya, untuk proses timbang ya teman-teman, ini kalau misalkan kita langsung pencet on di sini ya, ini kan posisi 0 ya gram. Jadi kalau kita taruh baskom di atasnya itu misalkan 74 gram. Nah, ini caranya gimana supaya bisa jadi 0 dengan kondisi kosong baskomnya. Ini kita off dulu. Oke, kita off, baru kita nyalakan lagi teman-teman. Posisi baskomnya di atas timbangan ya. Nah, jadi posisinya 0. Oke, baru kita masukkan cacing ke atas. Jadi kalau kita angkat timbangannya, ini posisinya minus teman-teman. Kita taruh lagi posisi 0 ya. Jadi supaya clear ya teman-teman. Iya teman-teman, ini setelah kita bersihkan, tidak terlalu bersih ya, mohon maaf teman-teman, karena memang ini posisinya bukan untuk dijual ya, ini hanya kita untuk memisahkan indukan dengan kokonnya saja. Nah, ini makanya ada berat 2 kilo lebih, ini kemungkinan itu lebihnya itu media yang masih tercampur di sini teman-teman. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman mau jual, ini harus benar-benar bersih ya, jadi agak lebih lama, ini karena sudah agak larut malam aja, makanya kita prosesnya kita hentikan seperti ini. Coba ini mayoritas sudah cacing semua teman-teman ya, jadi mungkin media yang terbawa hanya sekitar 1%-nya aja. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman prosesnya ya. Jadi kokonnya sudah kita pisahkan, kita kembalikan ke media lama, kita tempatkan di posisi semula. Nah, ini akan kita tempatkan di media yang baru. Jadi nanti kalau misalkan sudah 2 minggu lagi, kita akan tempatkan kembali di tempat yang baru teman-teman. Oke, mungkin demikian dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.